Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kita mulai acara kita malam hari ini, yaitu talk show dengan tema Building Intimacy in Marriage After Conflict. Bagaimana membangun keintiman pernikahan setelah konflik. Justru setelah ada konflik, pertengkaran, kalau bisa diselesaikan dengan baik, maka bisa membangun keintiman di dalam pernikahan. Nah, kita akan selalu mulai dengan pujian, tapi hari ini saya mau kasih satu video klip sebelum Pak Roni Daud akan memimpin pujian dan doa pembuka. Saya ini ada bakat terpendam, ya, bakat ngarang lagu. Dan diam-diam sudah ada 8 volume lagu anak-anak, yaitu Happy Holy ke-1 sampai 8, itu sudah lama, dari tahun 95-an. Tapi tahun-tahun terakhir ini, masa-masa pandemi ini, lagu keluarga saya sudah 5 volume. Ya. Semuanya tema keluarga. Jadi ini ada 5 kali 20, 100 lagu keluarga. Ini salah satunya. Kita akan dengarkan dulu. Ya. Tentu tidak sehebat lagunya Pak Roni Daud. Maklum, yang bikin lagu seorang pengajar. Shalom Pak Jarot.
Iya, itulah lagu dari seorang pengajar ya. Jadi saya ini bukan penyanyi, seorang pengajar yang konsentrasinya pada lirik kata-kata lagu. Maka kalau saudara terbiasa mendengarkan ceramah seminar saya, maka itu semua kata-katanya masuk semuanya di situ, konsep-konsep pernikahannya. Ya, silakan Pak Roni Daud, kita akan memuji Tuhan dan doa pembukaan. Ya, shalom semuanya. Dan hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan bangsa kita yang ke-75, luar biasa. Dan kita juga harus belajar dari Pak Jarod, kemana-mana, ke luar negeri pun tamasya pakai batik. Namanya cinta, peloduk Indonesia. Oke, sebuah lagu pujian yang pernah dibuat album Sukacita Penuaian awal tahun 2000 ya. Jadi lagu ini udah 20 tahun yang lalu. Tapi lagu ini adalah lagu doa untuk Indonesia. Haleluya. Ribuan pulau dan suku bangsa menantikan lawatan kasih-Mu. Takkan berdiam dan tinggal tenang sampai kemuliaan-Mu dinyatakan atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku, atas negeriku, atas bangsaku. Itu kerinduanku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu bagi kemuliaan-Mu. Inilah hatiku, ku serahkan padamu bagi bangsaku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu bagi kemuliaan-Mu. Inilah hatiku, ku serahkan padamu bagi bangsaku. Bagi bangsaku, bagi Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti di sorga. Curahkan Roh-Mu yang kudus melawat tanah air kami dan memulihkan negeri kami, ya Tuhan. Biar setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Amin.
tegakkanlah kerajaan-Mu Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati supaya bangsa kami bisa melewati pandemi corona ini dan mampu berubahnya menjadi akademi corona. Dan kami berdoa Tuhan, supaya kami juga melewati, sanggup mengatasi resesi ekonomi yang ada oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Berkati pertemuan malam ini, dan biarlah ada banyak orang, ada banyak keluarga yang akan dipulihkan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Berkati Pak Jarod, semua hamba-hamba yang terlibat, Pak Agus, Pak Bram, semuanya diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Ya, selamat malam merdeka untuk semuanya. Malam ini kita menghadirkan dua pasang pembicara, ya. Yang pertama Pak Abraham Swendun dan Ibu. Yang kedua Ibu Agus, Pak Agus dan Ibu Vita, ya. Dua-duanya orang yang menurut saya dalam bidangnya expert, ya. Pak Abraham Swendun ini punya jaringan namanya X, ya. Itu ada beberapa WA group, saya ikut salah satunya saja, dan aktifnya luar biasa di dalam penginjilan. Jadi memotivasi banyak sel-sel, banyak tim-tim yang bukan hanya di Indonesia, tapi juga terutama Malaysia dan Australia yang saya lihat membernya cukup aktif untuk melakukan penginjilan secara aktif ke pribadi dan yang lain-lain, ya. Dan Pak Abraham Swendun juga menggunakan jemaat di Cibubur, ya, tapi juga penulis buku, ya, ada buku mengenai pernikahan, ada buku parenting. Demikian juga Pak Agus, ya, ada buku yang menarik, ya, nanti masing-masing akan memperkenalkan lebih lanjut, ya. Kita mulai dengan Pak Bram Swendun dulu, ya. Pak Abram boleh diaktifkan suaranya, udah ya? Oke, ya. Malam hari ini kan kita temanya mengenai membangun keintiman, ada komanya, after konflik. Nah, tapi kita ingin dari Pak Bram dan Ibu ini boleh menyampaikan terlebih dahulu mengenai tips-tips membangun keintiman. Ya, enggak usah panjang karena nanti kita akan tanyain. Jadi Pak Bram, ya, saya akan cek sama Ibu. Ya, Pak Bram. Oke. Ya, jadi silakan Pak Bram untuk sharing mengenai bagaimana membangun keintiman. Tapi yang pasti kita nggak lagi lihat Pak Bram dan Ibu ini. Wah, pasangan yang Oke, siap. Ya, silakan Pak Bram. Baik, terima kasih Pak Jarod. Terima kasih buat semua yang hadir malam hari ini dan tentunya bersedia untuk mendengarkan sharing daripada kami ya. Oke, kalau bicara keintiman, seringkali orang itu membayangkan keintiman itu hanyalah hubungan fisik. Kalau ini keintiman suami istri ya. Tapi sebetulnya keintiman lebih dari sekedar hubungan intim. Keintiman itu dibangun sebetulnya dari mana sih? Dimulai dari hati dan kemudian kepada pikiran dan perasaan. Ketika hati bermasalah, pikiran kacau, perasaan kacau, maka sekalipun kelihatannya suami istri itu membangun hubungan keintiman, tetapi tidak menikmati keintiman itu sendiri. Betul ya? Sebab apa? Keintiman itu sebetulnya dimulai dari hati kita. Ketika hati kita mencintai, ketika hati kita terbuka, ketika hati kita tulus, ketika hati kita murni, pure of love with our husband or our wife, maka kemudian pikiran kita menjadi begitu positif, suasana hati kita mempengaruhi perasaan kita menjadi senang, ya, menjadi sukacita, full of joy, penuh dengan damai, maka keintiman di level tubuh itu akan menjadi sesuatu yang dinikmati. So, sebetulnya kita tidak bisa balik. Seringkali orang suami istri itu langsung kepada keintiman tubuh. Dan terus terang ini keintiman tubuh ini kalau langsung pada keintiman tubuh malah sebetulnya
yang terjadi adalah suami atau istri tidak menikmati. Itu tidak lebih dari hawa nafsu yang di hawa nafsu sebetulnya, ya kan? Tetapi ketika keintiman dibangun mulai dari hati, kemudian dari hati ke level jiwa, kemudian dari level jiwa baru ke level tubuh. Jadi jangan dibalik. Kalau kita balik dulu tubuh, maka kita nggak menikmati sebetulnya kenikmatan itu sendiri. Keintiman itu dinikmati di dalam hati dan di dalam pikiran perasaan kita, bukan pada bagian tubuh kita sebetulnya. Ya, dan kalaupun pikiran kita lagi kacau, ya perasaan kita lagi nggak mood, maka pasti akan mempengaruhi juga kegairahan kita secara tubuh, ya untuk membangun hubungan keintiman. Itulah sebabnya saya menurut saya, dan ini yang kami praktekkan, ini yang saya praktekkan, bahwa level keintiman itu harus dimulai dari hati, kemudian kepada level jiwa, baru level tubuh. Nah, bagaimana membangun keintiman? 90% penyebab daripada persoalan dalam keintiman pernikahan itu kan masalah komunikasi. Entah salah ngomong, salah paham, ya kan? Semua itu akan mempengaruhi pikiran kita dan suasana hati kita. Sebab itu ketika membangun keintiman, kalau mau membangun keintiman ke level tubuh, maka komunikasi ini mesti dibangun dengan baik. Ya, saya ingat betul Pak Jarod sering memberikan contoh, ya pagi disirami dulu, ya dengan pelukan hangat, lalu pagi katakanlah kepada istrimu I love you, pulang siang hari Anda di tempat kerja, Anda bisa WhatsApp, Anda bisa kirim emoticon love atau say I miss you, seperti itu, ya kan. Lalu kemudian pulang sore hari, ya datang lagi dengan sebuah rangkulan dan apresiasi, dan itu akan membuat suasana hati, emosi daripada istri akan siap untuk masuk di dalam ruang keintiman. Karena keintiman buat wanita lebih ke psikologi, sementara pria lebih kepada yang sisi biologisnya. Memang ini seringkali masalahnya di sini, friksinya di sini. Ya, bahwa ketika seorang istri dipeluk saja itu sudah cukup buat dia, itulah keintiman buat dia. Tapi seringkali sang suami ketika hanya sampai ke pelukan dia ingin terus, dan ketika ingin terus tetapi sebetulnya suasana istri sebetulnya nggak terlalu siap, atau dia merasa it's enough, itu udah cukup, ya, maka dia tidak terlalu berharap untuk dilanjutkan. Tetapi bagi suami, karena suami lebih kepada sisi biologisnya, maka ada satu dorongan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan biologis ini. Ya, jadi kembali kepada prinsip tadi bahwa keintiman itu dimulai dari hati, kemudian level 2-nya jiwa, lalu baru tubuh. Nah, untuk membangun komunikasi dari level hati, kemudian jiwa dan tubuh, sangat ditentukan oleh bagaimana kita berkomunikasi. Nah, bahasa kasih pasangan kita berbeda-beda. Nah, ini yang penting. Kita perlu mengenali bahasa kasih pasangan kita. Ya kan? Kalau istri saya ya nggak terlalu harus terlalu gimana gitu ya, terlalu harus memanjakan dia gitu, dia bukan tipe wanita yang bahasa kasihnya harus dimanjakan. Tetapi saya ngerti bahwa ketika saya bisa dengar dia bicara, benar nggak? Kalau saya dengar kamu bicara, ya kan, memberi perhatian buat kamu bicara, wah kamu happy sekali. Tapi ketika saya itu kok lebih banyak dengerin orang bicara, lebih banyak ngobrol sama orang, tapi nggak bisa ngobrol sama dia, nggak bisa bicara sama dia, wah, itu saya udah melihat tandanya, oh, kayaknya dia ada reaksi. Ya, karena bahasa kasihnya dia adalah ketika dia ngomong, saya bisa dengar. Iya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, saya juga bahasa kasihnya gini, istri saya nggak harus selalu berkata apa I love you gitu, saya juga nggak terlalu begitu. Bahasa kasih saya juga bukan harus kalau pulang dari mana-mana disiapin makanan istimewa oleh istri, itu juga bukan bahasa kasih saya. Bahasa kasih saya juga bukan harus pagi-pagi disiapin kopi atau teh oleh istri gitu. Simple hidup saya, dan dia paham dia paham itu, saya paham itu, dan itu membuat kita dapat membangun sebuah keintiman dari level itu. So kita nggak bisa lihat, oh ini pasangannya intim banget ya, romantis sekali ya. Ya kalau bahasa kasih pasanganmu tidak seperti itu, ya sudah, nggak usah ikut-ikut yang begitu, malah nggak dinikmati, malah rasa geli risih gitu ya kan, rasa kaku gitu kan. So natural aja, natural mati begini, bahwa keintiman itu sebetulnya
kembali kepada hati. Ketika hati saling mengasihi, hati nggak ada genjalan, hati nggak ada kemarahan, benci, dendam, tapi ada hati, ada sikap menghormati, ya sikap menghargai pasangan kita, maka dari situlah sebetulnya keintiman terjadi. Nah, tapi terus terang saya pria yang normal, jadi mata saya ini mata normal dalam arti gini, saya suka sekali melihat istri saya dengan penampilan yang good looking. Penampilan istri saya good looking itu menarik, menggetarkan saya, menyemangati saya, ya kan? Ya, tapi jadi kalau saya itu terganggu dengan dua hal, cara berkomunikasi istri, yang kedua penampilan. Nah, dua hal ini bahasa kasih buat saya. Bahasa kasih buat saya adalah ketika berkomunikasi baik, tidak judgmental, tidak menghakimi, tidak menyalahkan saya, ya. Yang kedua adalah ketika bahwa penampilan istri saya itu menarik di mata saya. Nggak menarik di mata orang lain, nggak apa-apa. Menarik di mata saya. Pak Jarod seringkali berkata mata lelaki itu interdominasi lintas agama, lintas budaya. Selama itu bagus, wah dia suka gitu kan. Ya, jadi puji Tuhan itu juga saya perhatikan, ya istri saya merawat diri dengan baik, ya kan, semuanya baik, ideal menurut saya, good looking menurut saya, dan I love it, ya kan, aku suka itu. Anda tebak istri saya usia berapa? Ya kan, ya. Jadi kenapa? Karena memang dia tahu persis bahwa suaminya suka istri yang bisa merawat diri dengan baik. Saya kira untuk sementara itu Pak Jarod. Oke. Dari saya. Ya, terima kasih. Saya mau tanya Ibu dulu nih ya. Sebelum saya pindah ke Pak Agus, saya mau tanya Ibu Ibu Sheryl. Iya, ya. Saya nanyanya gini, saya mau cerita dulu ya. Saya ini sama istri banyak perbedaan mengenai keintiman, dan saya yakin itu sangat manusiawi, atau dalam arti banyak pasangan juga saya percaya seperti saya. Ya, saya cerita. Nanti dari cerita ini saya kasih pertanyaan buat Ibu. Ya, saya itu senang banget bahasa cinta saya itu, bahasa kasih saya itu adalah keintiman biologis, gitu ya. Jadi emang senang peluk, senang rangkul, ya, suka dipuji juga, gitu. Nah, vulgar nih. Mungkin saya lebih ke arah kayak bahasa kasihnya malah perempuan, karena saya lebih perasaan. Sementara istri malah lebih logis. Nah, tapi dalam hal keintiman biologis, nggak begitu. Dalam arti begini, ketika saya pengen sekali membahagiakan istri saya, gitu ya. Lalu saya tanya sama dia, yang bikin kamu bahagia itu apa sih, gitu ya? Gimana, gitu ya? Dan dia berkata, ya aku tuh dipeluk aja udah bahagia. Terus karena saya udah komitmen pengen membahagiakan istri kan, ya malam-malam saya peluk dia, tak peluk gitu kan, tak peluk. Bener loh, dia bahagia banget gitu ya. Saking bahagianya dia tidur. Nah, masalahnya saya tuh kalau meluk malah bangun, bukan tidur gitu ya. Jadi saya itu bangun, waduh ini gimana ini, wanita itu dipeluk tidur kok, yang laki-laki itu meluk malah bangun gitu. Jadi ya tadi yang Pak Bram katakan tuh benar tuh ya, keintiman itu di otak laki-laki itu seks gitu loh ya, keintiman biologis itu. Sementara istri itu, aduh membayangkan keintiman, dipeluk dengan mesra, nyaman, begitu nyamannya tidur. Nah saya malah bangun nih. Nah yang saya mau tanya nih, saya mau tanya sama Bu Sheryl nih, ya Bu, kalau Ibu sama Bapak itu ngalami perbedaan-perbedaan begitu tuh, ngatasinya gimana Bu? Ngatasinya gitu ya. Maksudnya pernah nggak Ibu tuh lihat itu Pak Bram itu gedubak-gedubak kayak nggak bisa tidur gitu ya, Ibu ya cuekin aja, bodo amat lah gue mau tidur, lo gedubak-gedubak ya terserah. Saya ingin dengar cerita dari sisi Ibu di seorang wanita, seorang istri, membangun keintiman bagi suami itu gimana sih itu? Ya, silakan Bu. Shalom Pak Jarod, terima kasih. Kalau saya sebagai istri, saya senang kalau suami saya itu
seperti tadi yang sudah dikatakan, kalau dia itu mau mendengarkan ketika saya berbicara. Gitu. Kalau saya ngomong, dia mau dengar, itu sudah satu sukacita bagi saya. Tapi ketika saya ngomong dia nggak dengar, itu satu ya bikin saya tuh ya hati saya jadi nggak senang gitu. Itu salah satu bahasa kasih buat saya. Jadi salah satunya itu komunikasi. Ketika suami saya mau mendengarkan saya, buat hati saya senang, dan itu bisa membuat saya bisa membangun keintiman yang lebih lagi dengan suami saya. Jadi misalnya kalau tadi Pak Jarod bilang bahwa suami saya kayak tadi kedebak-kedebuk apa gitu, kadang-kadang emang sebagai wanita kita kadang-kadang ya suka nunggu kapan suami saya yang mulai gitu. Kalau saya seperti itu, saya enggak, kadang-kadang saya biarin, tapi kadang-kadang ya saya juga mulai merangkul suami saya, tapi kebanyakan suami saya yang memulai gitu. Gitu Pak. Kalau dari saya seperti itu, lebih banyak ke menunggu suami saya, jarang yang saya memulai gitu. Mungkin karena wanita, saya nggak perasaan wanita atau apa, saya nggak tahu. Kadang-kadang ya kebanyakan saya lebih banyak menunggu suami saya gitu. Colek dong. Suami saya yang colek saya duluan gitu Pak. Ya, jadi wanita atau ibu lebih kebanyakan mungkin wanita Asia juga begitu kali ya, lebih banyak menunggu. Jadi untuk Pak Bram ini ya, saya kasih nasihat ini. Jadi, Pak Bram nggak perlu istri bermulai ya, berlaku prinsip, ingat firman Tuhan, mintalah maka akan diberi ya. Jadi, saja, berinisiatif saja untuk sebuah keintiman pernikahan. Jangan berharap pasangan yang memulai kalau emang dia bukan tipe yang memulai. Jadi keintiman itu juga termasuk menyesuaikan diri ya kan. Kalau kita tahu pasangan kita tipe follower, bukan tipe inisiatif. Dan kita membangun keintiman ya kita harus rendah hati, harus mau selalu memulai. Tidak boleh misalnya saya mau coba dah, nggak mau ngajak dia intim dah gitu ya. Coba sebulan, kuat nggak? Loh kok kuat ya? 2 bulan, loh kok kuat ya? Nanti bablas loh, berbulan-bulan nggak intim loh. Jadi sudah, kalau memang yang satu tipe follower, yang satu tipe inisiator, sudah inisiatif aja udah. Karena memang rupanya Ibu Sheryl nggak sendirian. Kayaknya banyak ibu-ibu yang lain juga yang selalu menunggu saja gitu ya. Tapi kita belum tahu nih, ini baru satu narasumber nih. Siapa tahu yang berikutnya nih malah ibunya nih. Ayo Pak, ayo Pak. ya, kita sambut Pak Agus ya. Ini yang kalau Pak Bram dari Cibubur, Pak Agus ini dari Semarang nih. Ini hebatnya Zoom nih. Teknologi hari-hari ini nih kita malah gara-gara corona nih kita bisa dipersatukan dari berbagai kota bahkan benua. Hadir ya. Pak Agus silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu lebih detail ya karena tadi. Oke, terima kasih Pak Jarod. Salam kenal juga buat Pak Bram. Sudah sering ketemu di Zoom ya Pak. Tapi nggak pernah ketemu juga Ibu Sheryl, Pak Roni Daud. Salam kenal juga dari kami dari Semarang. Oke, nama saya Agus dan istri saya Vita. Kami juga dari latar belakang yang berbeda. Saya dari Jawa Tengah, istri saya dari Atambua, Indonesia bagian timur. Jadi itu cukup menimbulkan potensi konflik dalam cara berkomunikasi. Kemudian kami pelayanan suami istri yang tergabung dalam Moment of Unity. Jadi retreat pasutri yang retreat yang diadakan khusus untuk pasutri. Kemudian saya juga terlibat di pelayanan LK3 Counseling, asuhan Pak Julianto Simanjuntak, dan kami sudah menulis 2 buku. Yang pertama tahun 2013, terbit 2014, Vita, Suamimu Bukan Malaikat, itu buku pertama kami. Kemudian tahun 2017, kami menulis lagi Menari di Atas Air. Jadi pernikahan itu seperti menari, tapi di atas air. Kalau ada masalah keuangan, masalah pekerjaan,
masalah orang ketiga, dan itu menjadi inspirasi buku kami yang kedua. Bagus, Dan bagus. Boleh saya stop sebentar? ya, Ini saya tertarik dengan bukunya tuh. Buku yang pertama tadi judulnya Vita suamimu bukan malaikat. Apa? Vita suamimu Yeah. bukan malaikat. Ini yang nulis Bapak atau Ibu? Kalau dari judulnya Pak Jarod kira-kira siapa Pak? Kayaknya ini Bapak yang nulis ini gitu Ya ya. biar istri saya yang cerita Pak, biar saya nggak salah. Judulnya kok Vita suamimu bukan malaikat. Bela Iya. diri gitu ya. Saya ini orangnya begini, kamu harus terima apa adanya. Ini bukan malaikat. Itu tafsiran saya loh ya. Cuma menarik nih judulnya. Mungkin gimana Ibu? Iya, ini buku terbit karena lewat pergumulan pribadi saya. Di awal pernikahan, saya bukan tipe orang yang pandai yang berkata-kata, bukan orang yang pinter untuk mengungkapkan isi hati perasaannya. Saya cenderungnya diem. Semua saya simpen. Nah, sampai kalau saya diem, itu suami saya udah mulai tahu. Kamu kenapa? Kok diem? Enggak apa-apa. Pendek-pendek, omongannya udah pendek-pendek, dan dia udah tahu. Saya mesti jengkel dengan sesuatu. Dia nanya, kamu marah saya kenapa? Saya nggak bisa ngomong. Karena tidak terbiasa untuk mengungkapkan isi hati dan perasaan. Jadi saya cuma diem. Nah, dia mulai menebak-nebak. Apa karena tadi aku ninggal kamu? Apa karena tadi aku tidak ngajak kamu bicara? Atau karena tadi aku bla bla bla? Nah, kebetulan dia bicara yang pas cocok dengan kejengkelan saya, perbuatannya, tindakannya menjengkelkan saya cuma bisa mengangguk, iya. Nah, itu di awal. Tapi lama-lama masa begitu terus? Lama-lama saya diem. Dia juga udah mulai cuek karena bertambahnya usia pernikahan, mulai 3 tahun, 4 tahun. Saya mau mulai juga bingung gitu. Setiap kali ngomong, kami ribut. Karena beda gitu. Nah, akhirnya saya diem. Jadi diem, laporannya itu ke Tuhan, Pak. Nah, zaman dulu tahun 90-an itu konselor pernikahan belum marak, buku-buku tentang pernikahan belum banyak. Ada tapi belum banyak. Tidak punya teman untuk bercerita, untuk curhat. Saya sendirian di Semarang. Tidak ada saudara, tidak ada teman. Masih jauh semua. Jadi benar-benar sendiri. Caranya gimana untuk hati saya ini bisa balik, bisa pulih gitu. Karena saya udah sampai ke pemikiran, Tuhan ini salah saya menikah. Enakan saya sendirian, nggak usah menikah. Ini punya suami tapi dia nggak sayang sama saya, dia nggak peduli sama saya. Kalau jalan ditinggal, Pak. Iya, dia kakinya panjang, jadi langkahnya itu besar. Saya kakinya pendek, kami jarak tinggi badannya tuh agak jauh. Saya cuma 150-an, dia 100 berapa itu? 180. Jadi saya sering ketinggalan di belakang. Kadang saya saking jengkel, saya diem. Sampai dia sadar sendiri, aku bawa istri ya sekarang. Belum lagi kalau ketemu sama teman, dia lupa kalau dia bawa saya. Saya sering sukanya tuh jalan di depannya dia, maju, mundur, mundar, mandir gitu. Biar dengan harapan dia itu tahu, ingat bahwa dia sudah menikah, dia bawa saya. Tapi sampai pulang juga saya tidak dikenalkan. Dia asik ngobrol dengan teman-teman, karena dia intim. Nah, itu membuat saya terluka, saya merasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak dikasihi, dan itu negatif semua yang masuk di dalam hati saya. Nah, sampai suatu saat, suatu titik, saya berdoa kepada Tuhan. Bayangkan kami tidur satu keranjang, satu kamar, satu ranjang, saya menangis, dia nggak tahu. Saya juga menjaga suara saya tidak sampai tangisan saya itu terdengar oleh dia, karena itu buat saya memalukan, gengsi gitu. Akhirnya saya lapor sama Tuhan, Tuhan, aku akan pergi meninggalkan dia. Karena dia ternyata nggak sayang, nggak cinta sama saya, dia tidak menghargai saya, keberadaan saya tidak ada gunanya buat dia. Nah, dari kekecewaan saya, doa saya, permohonan saya kepada Tuhan, nah disitulah Tuhan itu menjawab sesuatu yang tidak pernah terpikirkan di dalam hati saya maupun di dalam pikiran saya, dan tidak pernah tertulis di dalam buku manapun. Tiba-tiba ada satu suara, saya juga nggak ngerti itu apa namanya, kata-kata yang seperti judul buku itu, Pak. Vita, suamimu itu bukan malaikat. Jadi itu bukan suara saya, Pak. Itu suara Roh Kudus itu, Pak. Vita, suamimu itu bukan malaikat. Bagaimana dia tahu isi hatimu kalau kamu itu tidak bicara kepada dia? Terus saya bilang, saya masih berargumen. Saya bilang, bagaimana cara menyampaikan kepada suami? Karena setiap kali saya ngomong,
aku nggak suka. Kamu kok gini sih? Kami mesti tengkar, ribut. Gitu aja kok masalah. Jawabannya itu begitu. Gitu aja kok masalah sih. Itu password saya, Pak. Gitu aja kok masalah gitu kan. Iya, dan itu menjengkelkan. Sampai suatu saat saya bilang ketika ini pengalaman pribadi saya, tapi saya pengen bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami kebuntuan di dalam relasi kita dan kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, murni hati gitu ya untuk memperbaiki relasi kita, Tuhan itu pasti menuntun kita step by step. Dia tidak kasih langsung clear begitu, tapi setiap kata saya rasa Tuhan itu menolong saya. Ketika saya bilang, kami pasti ribut. Terus ada lagi pengetahuan di dalam pikiran saya bilang begini, Kak Vita, kalau bicara sama suami itu jangan pakai kata kamu, kamu, kamu. Karena laki-laki suami itu nggak suka dikamu-kamuin. Kalau bicara sama suami itu mulailah dengan saya, aku gitu. Oh gitu ya. Nah, gimana? Ayo balik ngomong sama suamimu. Padahal dia udah tidur. Jadi saya tepuk-tepuk, saya langsung coba ngomong gini. Karena saya juga nggak pintar berkata-kata, jadi saya cuma balik-balik. Saya langsung ngomong gini. Aku itu seneng loh kalau jalan digandeng. Aku itu seneng kalau kamu ketemu sama temanmu itu aku dikenalin, jangan dibiarin. Nah, saya pikir malam itu titik balik pernikahan kami, Pak Jarod. Nah, itu menjadi judul buku. Saya kira belum titik balik itu Pak Jarod, karena saya butuh waktu. Tapi buat saya titik balik. Butuh waktu lama untuk bisa mengerti bahwa istri saya butuh dipeluk, butuh digandeng, dan saya harus melatih diri untuk bisa seperti itu. Karena kebiasaan tanpa gandeng saya langsung jalan, dan saya tetap selalu ngomong begini, gitu aja kok masalah toh, mau minta digandeng aja kok sampai berdoa, ngomong Tuhan, lapor Tuhan, dan menangis-nangis di hadapan Tuhan. Itu kan buat saya hal sepele. Dalam pemikiran saya itu hal sepele, minta digandeng, minta dikenalin, merasa dihargai, itu hal sepele buat saya. Dan masih sering setelah itu pun masih dalam beberapa tahun, saya masih sering ngomong, gitu aja kok masalah. Tapi satu titik yang membuat titik balik buat satu poin yang menjadi titik balik saya adalah seperti ini. Ketika saya ngomong, gitu aja kok masalah. Dan istri saya ngomong begini, mungkin bagi kamu nggak masalah, tapi bagi aku masalah. Nah, saat itulah saya mulai berpikir dengan cara pikir pasangan. Saat itulah saya menempatkan posisi saya di posisi pasangan. Saya merasakan apa yang dirasakan pasangan ketika diabaikan. Dan ketika kita mempunyai perspektif yang sama tentang satu masalah, kalau saya didiemin gimana? Kalau saya dicuekin gimana? Kalau saya jalan berdua tapi saya tidak dianggap, gimana rasanya? Nah, saat itulah kami punya, saya khususnya saya punya perspektif yang sama setiap konflik yang terjadi. Saya belajar ketika kami berkonflik, sampai sekarang pun kami masih berkonflik, tapi saya belajar untuk bagaimana saya bisa mengerti perasaannya. Saya bisa belajar kenapa kok sampai dia jengkel. Makanya saya banyak menulis quotes di Instagram saya, Pak Jarod juga tahu, itu hasil perenungan kami, perenungan saya, dan kebiasaan kami kalau menyelesaikan konflik, Pak, tidak di rumah. Saya ajak dia ke restoran, ke rumah makan, ke warung, supaya ngomongnya nggak keras-keras. Ngomongnya tetap terkontrol, kami bisa ngomong lembut, dan itu pun jadi berkat. Saya sudah pernah cerita dengan teman, ketika saya taruh HP dua-dua di meja dan saya membahas konflik, tetangga meja itu juga malah mengucap syukur karena kenal kami. Pak, saya senang Pak lihat Pak Agus sama Bu Vita dari pertama kali duduk sampai selesai makan tidak pegang HP. Padahal kami lagi menyelesaikan konflik itu. Nah, itulah yang terjadi dalam relasi kami. Bagaimana kami membangun keintiman, bagaimana kami menyelesaikan konflik. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Bram tadi, bahwa keintiman suami istri itu bukan hanya tubuh. Tapi di Kejadian 2 ayat 25 mengatakan, maka keduanya telanjang dan mereka tidak menjadi malu. Konteks telanjang di sini ketika kita membaca straight, itu adalah ketelanjangan secara tubuh. Tapi ya, ketelanjangan yang Tuhan mau dalam relasi suami istri, itu adalah ketelanjangan yang utuh. Ketelanjangan secara roh, ketelanjangan secara jiwa, dan ketelanjangan secara tubuh. Itu menjadi bonus buat kita setelah kita punya keintiman roh dan keintiman jiwa. Keintiman roh, kita bisa berdoa bersama, kita bisa bergandeng tangan menyembah Tuhan. Matius 18 ayat 19. Jika dua orang sepakat dalam namaku, minta apapun juga Tuhan berikan. Dan itu menjadi komitmen kami.
Dalam pelayanan-pelayanan kami di pelayanan suami istri itu menjadi komitmen bahwa suami istri yang bersatu di dalam roh dan ada keterbukaan secara jiwa. Vita, suamimu bukan malaikat, dia ngomong sama saya belajar dengan perasaannya dia, saya belajar mengerti apa yang menjadi keinginannya dia, dan itu tidak gampang, butuh waktu bertahun-tahun untuk saya bisa menyelami isi hatinya. Dan ketika keintiman secara roh dan keintiman secara jiwa ini terbentuk dalam relasi suami istri, keintiman tubuh tidak menjadi pengejaran, tapi menjadi bonus yang Tuhan berikan. Karena kami sudah bersatu dalam roh dan jiwa, keintiman tubuh tidak menjadi pengejaran lagi, tapi itu bonus yang Tuhan berikan buat kami. Saya kira itu Pak Jarod. Wow, mantap nih. Keintiman biologis bukan pengejaran, tetapi bonus. Wah, saya suka dengan kalimat ini ya, dengan quote ini. Udah terbiasa bikin quote ini soalnya nih. Jadi kata-kata yang dalam penuh makna itu udah mantap sekali. Nah, jadi saya mau kasih highlight dulu teman-teman ya. Jadi kesaksian Ibu Vita ini realistis banget, kenyataan banget ya. Banyak orang menikah itu mengharap pasangannya tahu. Bahkan ketika dia marah, dia jengkel, dia tahu betul kesalahan suaminya. Dan banyak suami misalnya bertanya, mulai sadar kan kesalahan saya apa itu, kayaknya saya punya salah deh. Dia sadar kalau punya salah. Lalu dia bertanya kan, "Mah, aku ada salah?" gitu ya. Nah, banyak ibu tuh bilang, enggak ada gitu, enggak ada. Ini mulut bilang nggak ada, tapi dalam hati itu berteriak, kamu harusnya tahu salahnya apa. Jadi ya nggak, bahkan suami mungkin ya nanya, aku salah apa itu. Bahkan ada suami yang lebih peka lagi, ini udah lebih peka gitu ya. Wah, aku tadi kayaknya kasar deh ngomongnya. Tapi suami kan masih ragu-ragu, dia tanya, "Mah, apa tadi aku ngomong kasar itu yang bikin kamu marah ya?" Istrinya masih bilang lagi, "Enggak." Gitu. Mulutnya bilang enggak, hatinya berteriak, "Sudah tahu nanya." Jadi saya punya saran dua ya. Untuk kepada para ibu, itu udah pas banget tuh yang Ibu Vita akad atu ya. Suamimu bukan malaikat. Kalau saya lebih sering bilang begini, Bu. Suamimu ini bukan Tuhan gitu loh. Karena saya sering bilang sama ibu-ibu, "Bu, Tuhan tuh tahu nggak isi hati ibu?" Tahu. Nah, kenapa ibu berdoa gitu kan? Wong Tuhan yang tahu aja ibu berdoa, ngobrol sama Tuhan. Apalagi suami bukan Tuhan. Kepada Tuhan yang tahu isi hati aja kita bicara. Masa sama Tuhan nggak bicara gitu ya. Tapi itu saya yang bicara gitu. Jadi suamimu bukan Tuhan, tapi ternyata ini ibu malah ya yang dapat suara Tuhan dalam arti pergumulan. Vita, suamimu bukan malaikat gitu ya. Saya pikir nih bapak yang membela diri nih. Ini biar dibaca sama istri. Tadi kalau ibu yang bicara, wah mantap ya. Jadi saran buat para ibu, kemukakan isi hati. Nah, saran buat bapak, saran saya sih gitu ya. Kalau melihat ibu itu ada gejala-gejala perilaku yang tidak wajar gitu, jangan nanya salahku apa gitu loh ya. Langsung bilang, "Mah, maaf ya, tadi saya kasar." Langsung minta maaf gitu ya. Jangan nanya, "Aku punya salah." Enggak. Gitu. Langsung minta maaf ya. Oke, saya akan kembali ke Pak Bram, tapi sebentar ya. Oke, saya akan kembali ke Pak Bram untuk mengenai keintiman dan membangun keintiman after conflict. Ya, masih berbicara mengenai keintiman, tapi ada tambahan setelah koma ya. Setelah konflik. Nah, saya mau tanya Pak Bram dan Cheryl ya, Pak Bram. Kan semua manusia, semua pernikahan itu pasti sih ya pernah bertengkar ya. Dan tadi Pak Agus juga ada kesaksian yang bagus. Kalau ngajak diskusi, menyelesaikan masalah itu diajak ke restoran gitu ya. Menurut saya itu pinter banget nih Pak Agus ya. Karena di restoran nggak mungkin kan emosi, lalu suami istrinya keluarin kukunya cakar-cakar gitu kan. Nggak mau gitu. Jadi rem emosinya pasti akan jalan gitu ya. Kalau berantem di rumah, udah lost matter itu kan.
kita lepas kontrol gitu. Jadi pintar ya. Jadi buat teman-teman yang lain kalau mau berantem ke restoran, biar nanti emosinya pasti nggak meledak. Dan cari restoran yang rame, yang banyak orang gitu ya. Kalau bisa yang ada tetangga, ada Pak Pendeta di situ, ada jemaat hadir di situ gitu ya. biar sungkannya tinggi. Oke, kalau sekarang Pak Bram ya, pasti saya yakin pasti udah ada ya. Saya nggak nanya lagi ada. Pasti pernah bertengkar. Maka pertanyaan saya, boleh Pak Bram, boleh Ibu ya yang jawab. Gimana cara mengatasi pertengkaran yang pernah terjadi? Ya, setelah itu nanti kita akan menjawab pertanyaan yang masuk, dan pertanyaannya juga akan saya lempar ke dua narasumber ini. Nanti, jadi sambil Pak Bram jawab, saya akan baca pertanyaan yang masuk, kira-kira saya lempar kemana gitu ya. Bisa juga saya lemparnya ke Pak Roni Daud. Ya, jadi sekarang ke Pak Bram dulu. Ya, silakan Pak Bram. Iya, sering bertengkar ya. Tapi karena kecenderungan istri itu diam ya. Tapi itu dulu, awal-awalnya banyak diam, dianggap saya Tuhan, saya maha tahu, jadi dia nggak perlu beritahu banyak hal. Nah, itu jadi banyak konflik, tapi kemudian dia mulai belajar terbuka, dia memberitahu apa yang dia tidak suka, apa yang dia pingin, apa yang diharapkan, seperti itu, dan komunikasi menjadi jauh lebih baik gitu ya. Dan puji Tuhan, jadi konfliknya semakin berkurang atau pertengkarannya semakin berkurang seperti itu. Nah, kalau dalam pertengkaran itu misalnya pemicunya adalah istri saya. Jadi saya sebetulnya menunggu dia untuk datangi saya, ngaku salah, minta maaf. Dan seringkali saya beritahu bahwa, hey, you're wrong. Kamu udah buat kesalahan dan kamu jadi pemicu. Aku tuh sebetulnya nggak marahin kamu, tapi kamu yang menyebabkan aku marah begitu ya. Tapi dia seperti orang nggak berbuat salah dan dia nggak minta maaf. Jadi saya yang harus lebih dulu minta maaf karena saya orangnya nggak tahan. Misalnya gini, saya orang yang nggak tahan diem, kalau diam beberapa jam itu penyiksaan buat saya. Jadi saya ya terpaksa saya mesti ngomong, karena kalau saya ngomong itu, saya nggak ngomong itu kayaknya, waduh, ya beda. Kalau nggak ada konflik, saya diam itu biasa aja, nggak ada tekanan pada batin saya. Tapi ketika ada masalah, ada masalah, lalu saya sengaja diam, saya memilih diam sebagai bagian daripada reaksi saya atau kemarahan saya memilih diam, itu menyiksa saya, begitu kan? Yang kedua, saya sudah terbiasa untuk tidak bisa pergi melayani tanpa ngobrol sama istri. Jadi kalau saya pergi melayani dalam kondisi di mana hati saya lagi marah, atau hati saya lagi nggak beres, atau lagi dalam keadaan di mana walaupun saya anggap sudah nggak masalah, saya sudah mengampuni, tetapi saya belum bicara sepatah dua kata dengan istri saya, maka saya itu nggak bisa pergi pelayanan. Ini udah dari dulu, jadi hati nurani saya kayak begitu. Nah, jadi terpaksalah saya mesti ngajak dia ngomong. Seperti itu. Saya mesti ngajak dia bicara supaya saya bisa rilis gitu dan saya bisa pergi untuk melayani dengan hati nurani yang baik seperti itu, ya. Dan yang luar biasanya adalah bahwa nggak tahu ini pertanyaannya udah bisa saya saya udah bisa ngomong belum ya, tentang keintiman setelah konflik ya. Kalau saya justru alaminya begini, setiap kali setelah saya satu masalah konflik besar, hubungan kami itu jauh lebih baik sekali, jauh lebih indah, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih intim, jauh lebih kami menikmati hubungan kami ya. Itu jadi bukannya semakin kesini, usia pernikahan kami sudah 23 tahun, bukannya semakin kesini semakin menurun gitu kegairahannya, kenikmatannya, cintanya begitu, enggak, malah semakin luar biasa, semakin merasa sebuah kenikmatan yang lebih tentu dari sekedar kenikmatan hubungan fisik ya. Tadi disinggung oleh Pak Agus ya, bonus. Bonus. Tapi harus jujur Pak Agus bahwa kita nih ya laki-laki ya bukan hanya anggap itu bonus Pak. Memang maaf, kadang-kala itu jadi pengejaran kita juga. Tapi kalau sampai kita anggap itu hanya sebuah bonus, ya
Ya, mungkin di atas usia kepala 5 sudah harus berpikir begitu kira-kira. Ya, Pak Jarod, sebentar saya itu. Ya, Bu Seril. Pak Agus bilang intim suami istri itu bonus bukan pengejaran gitu ya. Maksudnya itu laki-laki itu yang dikejar itu bonus gitu loh maksudnya. Kalau kita belanja itu kan senang kalau dapat bonus, Pak. Ya, ketika kita membangun keintiman itu dimulai dari keintiman roh, kita terbuka secara jiwa. Bahkan istri saya pernah ngomong gini, Pak Bram. Kapan kamu terakhir memeluk aku tanpa harus diakhiri dengan seks? Itulah mulai saya berpikir bahwa istri saya butuh sentuhan tanpa harus diakhiri dengan seks. Kedekatan kami terbangun bukan hanya dengan seks, tapi bagaimana saya bisa memeluk dia, saya bisa mencium dia tanpa harus diakhiri dengan seks. Saya kemarin ada Zoom juga berbicara demikian. Kami usia pernikahan sudah 30 tahun, kami sudah punya cucu 1, umur 1,5 tahun. Nah, itu kalau saya bilang, seks bagi suami istri yang usia pernikahan baru 0 sampai 5 tahun, itu seperti pesawat tempur, Pak Bram. Begitu lepas landas bisa langsung tembak gitu kan. Begitu lepas landas gigi 1 langsung gigi 4, Pak. Ya, gigi 1 langsung 4 gitu kan. Tapi kalau usia-usia sudah sekitar 20 tahun menikah itu seperti pesawat pembom, Pak. Kita muter-muter dulu baru menjatuhkan. Nggak bisa langsung tembak gitu kan. Kadang-kadang kita harus perlu kembali ke pangkalan dulu untuk mengulang lagi besok. Nah, itu yang saya rasakan. Saya jarang muter-muter gitu loh, Pak Agus. Ya? Saya jarang muter-muter gitu. Langsung dibom gitu ya, Pak? Maksudnya, ya istri juga maksudnya gini, kalau menurut saya itu sebetulnya dipengaruhi oleh level keintiman ya. Jadi mulai dari hati kita memang udah membangun komunikasi roh ya, doa bersama, keterbukaan, dan yang penting lagi bahasa kasihnya dia itu dipenuhi gitu ya. Contohnya tadi dia merasa dihargai, dihormati, didengerin, ya dipuji makanannya, pada waktu dia bikin makanan dipuji-puji gitu ya. Nah itu jadi ketika memang satu suasana hati saya lagi membangun keintiman, kok bisa langsung gayung bersambut begitu. Ya, saya setuju itu, Pak. Saya setuju, Pak Bram. Cuma saya juga melakukan itu, kami juga melakukan itu. Dari pagi, saya ingat lagu sekolah minggu seperti ini, tabur pagi hari, tuai malam hari. Ya kan? Lagu sekolah minggu mengatakan demikian. Kita sex start from the kitchen. Jadi sejak pagi hari kita jalin relasi, kita bangun komunikasi, kita puji istri kita mempersiapkan segala sesuatunya. Pikirnya, Pak, malam itu mau dinner, Pak. Tapi di jalan ada orang yang minta duit, saya jengkel, saya nggak suka, kami konflik di mobil, Pak. Gara-gara orang yang mau minta duit. Itu berarti kita sudah siap ngebom, nggak jadi, Pak. Gara-gara orang lain, karena gara-gara suasana hati yang tidak terjaga. Lah itu yang perlu kita pelajari malam ini. Kadang-kadang konflik itu muncul seperti sosok yang tidak diundang, tapi setia mengunjungi kita. Nah itu yang perlu kita pahami, bahwa setiap keinginan kita itu tidak harus langsung dilayani, langsung dilakukan, tapi kita harus mengerti perasaan pasangan. Kita harus menjaga perasaan pasangan. Kadang laki-laki itu, aku nggak peduli perasaanmu, pokoknya kamu harus layani aku. Itu yang terjadi. Jadi Pak Gus, ya. Sorry, Gus, aku tuh gini, kalau aku tuh udah pengen gitu kan, dalam misalnya itu nggak jarang juga yang tiba-tiba gitu kan. Ya. Oke, sudah ada well planning nih kan. Maka saya jaga betul supaya jangan salah ngomong. Atau saya jangan tersinggung. Betul. Karena pada waktu salah ngomong saya tersinggung atau ada sedikit pertengkaran kecil, suasana emosi saya udah terganggu, maka udah nggak jadi itu dilepasin bomnya. Ya itu yang terjadi seringnya begitu. Saya nulis quotes begini, Pak. Ya. Jangan jadikan tubuh pasanganmu, penampilan pasanganmu, satu-satunya stimulus suami untuk bisa berhubungan seks dengan pasangan. Jadi
buang imajinasi, rangsangan-rangsangan yang membuat kita terangsang untuk bisa berhubungan seks dengan pasangan, tapi dengan cara yang salah. Kita baca atau nonton sesuatu, atau melihat sesuatu. Nah, itu yang membuat saya ketika ada konflik sedikit saja, saya tidak bisa. Karena satu-satunya stimulus saya adalah tubuh pasangan. Nah, ketika itu terjadi, saya lebih baik kembali ke pangkalan dulu, Pak, membereskan hati saya membenahi respon saya minta maaf. Itu yang kami alami. Mungkin setiap kita punya pengalaman yang berbeda dalam hal ini. Tapi itu yang kami alami ketika stimulus kita hanya satu-satunya pasangan. Saya belajar untuk itu. Konflik terjadi, komunikasi buntu, saling mendiamkan, pasti seks tidak terjadi di sana. Kalaupun terjadi, saya hanya mendapatkan tubuh istri, tidak mendapatkan hatinya istri. Wow, mantap, mantap. Ya, terima kasih. Saya akan ke Pak Roni Daud dulu ya, untuk melemparkan pertanyaan dari peserta ya. Nanti saya akan kembali ke Pak Bram dan ke Pak Agus ya. Tapi sekarang kayaknya saya perlu bertanya ke Pak Roni untuk satu pertanyaan ini. Jadi saya bacakan ya, Pak Roni ya. Pertanyaan juga yang ditulis di chat umum, jadi ke publik. Jadi semuanya juga bisa membaca. Nanti saya menikah sudah 14 tahun. Tipe saya sanguin kolerik, suami melankolis kolerik. Jadi sama-sama kolerik, tapi bedanya satunya sanguin kolerik, sedangkan suaminya melankolis kolerik. Setelah menikah 14 tahun, maka saya sulit komunikasi dengan suami. Saya senang bicara, nah tapi sanguin yang menonjol, suami cenderung diam. Nah, melankoliknya yang mulai muncul setelah menikah. Jujur, saya sangat bingung bagaimana memperbaiki hubungan kami. Oke, Pak Roni Daud bisa bantu. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, mau menambahkan statement yang soal pesawat tempur sama pembom tadi ya. Kok saya tertarik ke situ saya. Jadi, tapi sisi lain, biasanya pria itu kalau di bawah 20 tahun itu kan bayangan hidup. Bayangin dulu baru hidup. Ya toh? Kalau 20 tahun ke atas, itu namanya pandangan hidup. Pandang baru hidup. Lalu kemudian 40 tahunan, nah itu lain. Itu pegangan hidup. Dipegang baru hidup. Ya kan? Lalu kemudian 60 tahun ke atas, perjuangan hidup. Gitu ya. Berjuang dulu baru hidup. Apalagi kena diabetes. Ya. Lalu kemudian 70 tahun ke atas itu riwayat hidup gitu ya. Terus masih tambah umur 80 tahun ke atas ya, kenangan hidup gitu. Nah, ini bercanda saja ya untuk meramaikan suasana. Oke, tapi kalau menjawab pertanyaan tadi, kalau memang seorang istri yang memang lebih banyak berbicara karena dia sanguin, kolerik dan suaminya melankolik, lebih banyak berdiam. Saya berpikir memang ini yang bertanya pasti istrinya kan ya. Maka perlu apa yang disebut dengan responding dari masing-masing. Tapi karena ini istri yang bertanya, maka saya harus maksud saya berbicara untuk kepada istri lebih dulu. Nah, buat saya betapa pentingnya seorang istri melakukan responding, meresponi dan mengerti. Kalau jelas dari sini sudah mengerti tipe-tipe kepribadian. Bagaimana seseorang yang melankolik, kolerik itu membutuhkan sesuatu yang mesti dipancing lebih dulu. Seperti itu. Keterbukaan komunikasi yang harus dimulai. Kadang-kadang memang bisa wanita yang memulai lebih dulu. It's okay, tidak ada masalah. Tetapi kita kembali kepada Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Di sana dikatakan, termasuk menyambung beberapa pendapat saudara-saudara tadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa tadi, Pak Agus, Pak Bram. Jadi dikatakan kan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru ayat B berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Nah, banyak orang memakai ayat B saja tanpa melihat ayat A-nya. Padahal doa orang benar akan terjadi kalau ada pemulihan hubungan yang terjadi. Nah, maka yang dilakukan pertama, penting sekali mengaku dosa. Itu penting sekali. Ya, jadi perlu ada pengakuan, confession, pengungkapan. Jadi kita nggak bisa diam-diam, ya, tapi kita mengucapkan, memperkatakan sebuah pengakuan itu penting sekali untuk dikatakan. Ya, lalu kemudian setelah mengaku, maka tahap yang kedua kita mengatakan saling mendoakan. Nah, ini dia. Ya, kadang-kala kita bisa selesai berbicara satu sama lain terbuka dan menyelesaikan konflik, tapi kita tidak melanjutkan fase yang kedua yang Alkitab anjurkan, yaitu saling mendoakan. Kenapa ya pentingnya saling mendoakan ini? Karena memang Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa seizin manusia. Kenapa saya berani berkata begitu? Bukankah waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Adam pertama, Tuhan bilang begini, let them have dominion, biarlah mereka berkuasa. Jadi Tuhan telah memberikan otoritas kepada manusia, delegation of authority, pelimpahan wewenang terjadi. Hak mengelola bumi dan isinya sekarang di tangan manusia. Manusia jadi partnernya Tuhan. Nah, ada John Wesley, seorang tokoh Metodis, dia pernah berkata, without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi tanpa manusia, Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu. Dengan kata lain, Tuhan menunggu keputusan bumi. Ya, makanya perlu saling mendoakan. Kenapa? Kalau saling mendoakan, Tuhan akan bertindak berdasarkan apa yang kita minta di dalam doa itu. Bukankah Yesus berkata bahwa apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Sorga menunggu keputusan bumi. Jadi ketika suami istri selesai bangun komunikasi, mengakui kesalahan, menyelesaikan konflik, maka perlu masuk fase yang kedua. Fase yang kedua adalah saling mendoakan. Nah, ketika saling mendoakan itu, sorga menunggu keputusan bumi. Apa yang kita doakan, itu yang Tuhan akan kerjakan. Ya, kalau kita lihat prinsip Alkitab, itu benar, Tuhan pegang. Tuhan tuh kalau sudah berjanji, Tuhan tidak akan tarik janjinya. Tuhan kalau sudah berfirman, itu jadi hukum. Dia tidak mungkin membatalkannya, dia nggak mungkin mengingkarinya. Dia udah kadung kasih otoritas kepada manusia. Dan otoritas itu lewat apa? Doa-doa kita. Sebab itu, kalau kita nggak berdoa, jangan harap terjadi sesuatu yang luar biasa dalam keluarga kita masing-masing. Nah, makanya penting, ini jadinya kok saya nggak langsung jawab pertanyaan, ya nggak apa-apa ya. Ini jadinya kita perlu untuk memang suami istri itu membangun mezbah. Ya, membangun mezbah itu buat kami, kalau saya lihat di Alkitab, itu memang sangat penting sekali belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dia memulai selalu membangun persekutuan dengan Bapaknya. Nah, manusia kan tubuh jiwa roh. Tubuh bersatu karena hubungan seks. Roh bersatu karena satu Tuhan, satu baptisan. Kita katakan. Tapi jiwa, bagaimana jiwa bisa bersatu? Ada pikiran, perasaan, kemauan. Wanita didominasi seringkali perasaannya, pria pikirannya. Belum lagi kemauannya berbeda satu sama lain. Maka Alkitab dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5 menjelaskan, ketika jemaat mula-mula bersatu hati dalam doa, mereka menjadi sejiwa, seroh. Nah, ketika berdoa bersama, bangun mezbah, saling mendoakan, sejiwa itu terjadi. Penyatuan pikiran, kehendak pikiran itu perlu campur tangan Tuhan ya. Kan ingat tadi ya, tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, tapi tanpa manusia Tuhan juga tidak melakukan sesuatu. Jadi sorga menunggu keputusan bumi. Ketika manusia membangun doa, saling doakan, maka sorga baru bertindak. Diberinya pengertian, diberikan kesehatian, dan sebagainya. Nah, saya pikir ketika kita melakukan fase-fase ini, baru kemudian kan fase pertama tadi mengaku dosa, saling mendoakan, lalu kemudian maka kamu sembuh. Nah, ini dia. Ya kan, sembuhnya karena ada dua fase ini. Sembuhnya itu plong. Dan ini kalau di rumah tangga saya
sejak 28 tahun lalu kami menikah, kami buat komitmen begini. Dan memang itu tidak mudah, tapi karena komitmen, maka kami berusaha melakukannya. Saya berkata kepada istri saya, setiap kali ada konflik di antara kita, sebelum tidur malam hari kita beresin. 28 tahun menikah, namanya pendeta juga manusia, kita juga ngalami ada konflik. Tapi by the grace of God, saya sebagai kepala keluarga pegang komitmen, setiap malam sebelum tidur, kita pasti pemberesan. Dan ketika pemberesan itu kita pakai prinsip tadi Yakobus 5 ayat 16 itu. Ya, saling mengaku dosa, lalu kemudian saling mendoakan sembuh. Nah, Pak Jarod, waktu sembuh ini beberapa kali kami alami. Begitu amin saling mengampuni, doakan, saya saling mendoakan, tumpangi tangan, minta ampun sama Tuhan, beres, selesai. Tiba-tiba ada anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Kasih turu Pak, aku Pak. Ya, nggak jadi tidur karena ya itu tadi Pak Jarod yang bilang bangun tadi itu. Ya, jadilah lagunya berubah jadi. Bukan terbang tinggi, tak kembali lagi. Jadi kita malam itu kita ngomong sama istri saya. Coba kalau kita biarkan konflik tidak kita selesaikan, kita nak nikmati malam indah. Tapi berhubung kita punya komitmen segera menyelesaikannya. Wow, malam itu kita bisa terbang tinggi tak kembali lagi. Itulah ya, saya pikir mungkin Pak Jarod lebih pintar menjawab pertanyaan tadi. Kalau menurut saya baru kemudian ayat yang B terjadi. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih. Before you touch the heart, the body of your wife, you have to touch first the heart of your wife. Betul ya? Sebelum kamu menyentuh tubuh istrimu, sentuh dulu hati istrimu. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Roni. Ini ada pertanyaan yang mirip sebenarnya, cuma kebalik aja. Saya menikah 23 tahun, suami sanguin, istri melankolik. Jadi yang tadi istrinya sanguin, suaminya yang melankolik. Ini kebalikannya. Nah, jadi memang sebenarnya kalau sudah bisa bertanya dengan data seperti ini sudah mending ya. Yang lebih parah itu kalau nggak ngerti. Aku ini sanguin, apa plekmatik, apa eplek-eplek, ya. Apalagi apa tuh Pak, ada kepribadian NTP, ISTJ. Saya kok kayaknya STMJ apa ya? Jadi ini lebih parah lagi kalau nggak tahu siapa dirinya gitu. Jadi ini sebenarnya udah puji Tuhan loh. Sambil nanya itu sudah tahu saya sanguin atau suaminya sanguin. Jadi sebenarnya ini sudah tahu nih, udah bagus ya. Tinggal melangkah ya. Setelah tahu itu menerima. Jadi tahu nih, oh suami saya sanguin, banyak ngomong ya kayak saya ini sanguin. Kalau istri saya itu plekmatik gitu. Jadi ya banyak ngomong, istri saya ya untungnya dia mau dengerin saya. Saya punya 2 cerita. Saya nggak mau memonopoli kan, belajar sabar. Jadi saya cerita satu dulu gitu kan. Setelah selesai cerita, saya tanya sama istri, ya gimana gitu ya. Oke, gitu. Pendek dijawab singkat. Terus dia tanya lagi, masih ada cerita lagi gitu. Saya pikir sih biar gantian yang dia cerita deh. Jadi saya bilang, padahal saya ada kan, tapi saya bilang enggak sih, itu aja. Terus saya berharap dia ganti cerita gitu. Ternyata enggak. Ya udah, aku mau tidur. Jadi begitu saya bercerita panjang lebar, dia hanya komentar oke, terus tidur. Saudara. Begitu tidur, ya atau gitu aku ngomong tadi masih ada cerita lagi. Nah, itulah kalau suami sanguin, istrinya plekmatik ya. Saya sanguin, istri plekmatik. Nah, kalau ini yang nanya ini suaminya sanguin, ibunya melankolik. Ya, melankolik sama plekmatik itu deket ya, sama-sama pendiam gitu. Nah, kalau sudah tahu sebenarnya tinggal menerima. Lalu yang ketiga menyesuaikan. Jadi kalau yang belum tahu nih yang repot ya. Kalau belum tahu banyak nih jawabannya. Ikut seminar dulu, baca temperamen dasar, ikut assessment, coba tes tuh masuk Google, ada tes DISC gratis, dites dulu dirinya. Kalau sudah tahu, udah tinggal langkah berikutnya. Udah tahu kan? Menerima, melengkapi. Menerima, menyesuaikan. Menerima, menyesuaikan. Nah,
kita sudah begini aja nih, kadang nanti begitu emosi atau ada kejadian kayak tadi Pak Agus bilang ada kejadian gitu ya, sudah pengen bercinta, sudah ngatur strategi ya kan, berbuat baik, makan restoran kesukaannya dia gitu. Ada pengemis, satunya tipe sanguin yang murah hati, satunya melankolik yang pelit. Udah, gara-gara ngasih pengemis berapa aja berantem, buyar itu rencana bercinta. Itulah sanguin melankolik menikah ya kan, yang sanguin ini gampang kasihan gitu ya. Waduh, sekali-kali mungkin kan dia lagi mau bercinta nih kan, moodnya lagi bagus ya kan, pengemis dikasih 10.000 gitu, maksudnya biar dia ya lagi happy, nanti malam mau bercinta. Wah, si sanguin lagi murah hati nih, pengemisnya tahu nih wajah bapak lagi berbinar-binar, minta kasih 10.000. Wah, istrinya melankolik, ngamuk dia, kamu itu buah berantem. Wah, begitu berantem moodnya hilang. Nah, itu sudah ngerti tuh sanguin sama melankolik, tapi kan kadang-kadang impuls ya tadi kejadian nggak direncanakan gitu ya, gara-gara pengemis saja berantem gitu. Nah, itu memang akan terjadi begitu lagi dan lagi, tapi makin lama tahu, sadar melengkapi, tahu, sadar menyesuaikan. Udah tahu nih, nggak sadar-sadar, sampai berantem baru sadar, aduh sadar. Nah itu, tapi harusnya makin lama tingkat kesadaran itu makin tinggi. Ya, sehingga akhirnya nanti menyesuaikan. Kalau ada pengemis itu yang murah hati nih bilang begini, mah kamu yang ngasih aja gitu ya, ibunya dikasih aja. Kalau mau ngasih 10.000 nih, ibunya kasih aja 5.000-an dua gitu ya. Percaya saya, dia kasih cuma 5.000. Melankolik ya kan, dia pandai pegang uang gitu. Istri saya juga pandai pegang uang, sudah masuk nggak bisa keluar lagi gitu ya. Nah, karena saya menjaga perasaannya dia, kalau saya itu mau berbuat sesuatu itu kadang biar dia yang ngasih dah gitu. Nah kalau misalnya dia sunat pun ya nggak apa-apa, dan dia sunatnya bilang kok jangan dikasih segini aja gitu kan. Nanti ada orang lain kan yang mau minta gitu. Saya pikir orang lain ya nanti ada lagi dananya gitu. Nah, tapi ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu namanya menyesuaikan ya. Saya yang impulsif, murah hati dan gampang banget tersentuh, tapi istri kan pandai ngatur duit. Tidak ada salahnya kalau biar dia yang ngasih gitu ya. Apalagi kalau ngasih adik saya, kakak saya, ibu saya, itu saya selalu minta istri yang ngasih. Biar dia dapat kredit, biar dia dapat poin, nanti dipuji sama istri saya, ibu saya, adik saya gitu ya. Oke, itu tambahan jawaban dari saya. Sekarang ada pertanyaan berikutnya yang saya akan lemparkan ke Pak Agus ya. Jadi ini ada pertanyaan begini nih ya, karena kalian Pak Agus ini cukup, dan Ibu Vita ini selain di MOU juga di LK3 asuhan Pak Julianto ini dalam hal konseling dan menangani konflik itu saya lihat sistematis banget ya, runut gitu loh ya. Jadi begini pertanyaannya Pak Agus. Pernikahan kami mempunyai problem besar dengan komunikasi dan konflik. Suami saya itu egonya sangat tinggi. Saya sudah dianggap salah terus. Selalu salah, dan problem di pernikahan kami adalah semua karena saya yang salah gitu. Nah, gimana nih Pak Agus? Oke, terima kasih Pak Jarod. Kami selalu berangkat dari personality. Setiap pernikahan itu berangkat dari kepribadian masing-masing. Jadi istri saya membawa cetakan dari keluarganya, membawa masa kecil dengan orang tuanya, saya juga membawa masa kecil dari orang tua saya. Saya kasih contoh kami aja. Saya lahir dari keluarga yang hangat. Saya bisa ngobrol dengan orang tua tanpa takut, tanpa ada batasan, kami bisa guyon dengan enak, hangat. Tapi ketika kami bertemu, saya bertemu dengan istri saya lahir dari keluarga yang berbeda. Ya, saya dari keluarga yang boleh dibilang kaku. Jadi anak-anak dididik tidak bisa bicara langsung. Kami bicara kalau ditanya, baru kami jawab. Dan cuma sebatas itu. Sehingga itu membentuk saya, di awal kan tadi saya bilang, saya bukan orang yang pandai bicara. Saya nggak bisa, tidak bisa mengungkapkan perasaan saya, karena memang dididik seperti begitu. Dan itu masalah dalam keluarga kami. Jadi ketika suami istri harus belajar latar belakang keluarganya, kalau di LK3 dikatakan family tree, pohon keluarga. Jadi kenapa suami kita bisa seperti itu?
Itu kalau saya gambarkan segitiga marital pyramid dari buku Karamin Terang, itu level yang paling bawah itu adalah personality, kepribadian kita. Jadi kita berangkat ke pernikahan, masuk ke pernikahan dengan kepribadian masing-masing yang dibentuk selama bertahun-tahun oleh keluarga kita. Bagaimana orang tua kita bagaimana papa kita memperlakukan mama kita, bagaimana mama kita, cara menghargai mama kita ke papa kita, itu terlihat selama bertahun-tahun oleh kita. Dan secara tidak sadar, itu terbawa dan masuk ke pernikahan kita yang baru. Nah, kalau kita sudah memahami, oh ternyata suamiku dari keluarga yang seperti ini, oh dulu papanya memperlakukan mamanya seperti ini. Itu bekal yang dibawa ketika dia masuk ke pernikahan. Dan secara tidak sadar, itu akan mempengaruhi cara dia berkomunikasi dengan pasangan. Ketika level yang paling bawah dari segitiga marital pyramid ini tidak dipahami, kepribadian kita, karakter kita, warisan budaya dari orang tua kita, itu terbawa dalam pernikahan kita, kita naik ke level yang berikutnya, komunikasi. Ketika kita tidak memahami latar belakang keluarga kita, ketika kita tidak memahami cara ngomong kita yang diwariskan oleh orang tua kita, selamanya kita akan konflik. Karena kita tidak sadar bahwa aku memang orangnya begini. Istri saya juga waktu awal-awal pernikahan, aku memang dari dulu begini. Kalau mood saya lagi baik, saya bisa terima itu. Tapi ketika mood saya lagi nggak baik, kamu ngomong kok kayak orang marah gitu sih. Nah memang kamu dari dulu begini. Nah, itu bisa menimbulkan konflik. Tapi ketika saya mulai belajar, dan ini butuh waktu yang lama untuk saya bisa memahami latar belakang istri saya. Dia dibesarkan dari keluarga yang komunikasinya sangat minim. Cara ngomong dengan orang tua juga terbatasi. Boleh dikata jarang mendapatkan dan mendengar kata maaf dalam keluarganya. Dan saya selalu bilang, kamu kalau salah kok nggak pernah minta maaf toh. Yang penting kan tingkahku berubah. Yang penting kan perlakuanku terhadap kamu berubah. Enggak, saya orang sanguin, saya orang kuning. Saya butuh verbal, aku minta maaf ya. Saya sampaikan, aku butuh kata-kata verbal untuk saya bisa melegakan hati saya. Tapi istri saya yang penting kan tindakanku sudah berubah. Enggak seperti kamu gampang minta maaf tapi gampang mengulangi. Itu yang sering terjadi dalam komunikasi kami. Ketika kita bisa memahami karakter dasar kita, ketika kita bisa memahami pola yang diturunkan oleh orang tua kita, baru kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, jangan harap kita bisa menyelesaikan konflik. Wong ngomong aja kita konflik. Kita bicara aja konflik. Dan itu menjadi ketika kekerasan, kekasaran menjadi power yang bisa diandalkan oleh suami untuk menekan anak ataupun istri, itu akan dipakai terus. Kita harus mulai duduk, bertemu dengan konselor, bertemu dengan ahli pernikahan, berbicara tentang masalah-masalah ini, masalah pola keluarga, masalah pohon keluarga, ini perlu dibicarakan dan kita perlu menemukan pola baru, kesepakatan baru, kenapa kok kamu sering marah? Kenapa kok jadi seperti ini? Kembalilah menelusuri apa yang diwariskan oleh orang tuanya. Kita belajar bagaimana dia mewarisi sifat-sifat dasar orang tuanya. Itu yang harus dipahami. Kamu menambahkan? Ya, mungkin saya sedikit menambahkan. Menghadapi suami yang egois ya Pak, tadi pertanyaannya. Saya seorang istri yang lebih banyak diem. Jadi saya cenderung kalau mau bicara itu mikirnya panjang sekali. Ngomongnya gimana ya, mulainya dari mana? Karena saya nggak mau ribut. Saya bilang kalau menghadapi suami yang egois, mungkin itu tadi ibu yang bertanya ya. Saya bilang kita untuk beberapa hari yang lalu saya akan bacakan ini aja. Beberapa hari yang lalu ada kasusnya sama, ada seorang istri yang bertanya kepada saya, dia bilang, semua kesalahan, semua masalah itu selalu saya yang salah. Semua masalah yang terjadi dalam keluarga saya, selalu saya yang salah. Gimana caranya saya menghadapi suami saya? Nah, di dalam perenungan saya, kadang kalau ada orang konseling gitu, saya
kebawa pikiran. Saya berdoa pagi-pagi, bangun, nggak bisa tidur lagi. Ingat pertanyaan ibu ini. Berdoa, gimana ya Tuhan caranya begini? Di dalam doa saya, di dalam perenungan saya, itu Tuhan mengatakan satu hal kepada insight, memberikan insight kepada saya seperti begini. Saya akan baca aja, ibu yang bertanya mungkin bisa mendengarkan. Tuhan itu bilang, aku Tuhan ya, suka dengan para istri yang dekat denganku, para istri yang melekat dengan Tuhan, supaya aku, Tuhan, bisa mengajari mereka cara pikir laki-laki. Kenapa laki-laki egois? Cara pikir laki-laki dan keinginan suami mereka. Jadi Tuhan itu bicara sesuatu yang wow buat saya ya, cara pikir laki-laki. Laki-laki itu secara umum tuh pikirannya seperti apa. Tapi keinginan suami mereka itu spesifik, sendiri-sendiri. Jadi buat ibu yang menghadapi suami yang egois, gimana caranya? Saya rasa kita harus jadi seorang istri itu kita benar-benar tidak ada cara lain saya rasa. Dalam kehidupan pernikahan saya udah 30 tahun, mau 30 tahun ya Desember nanti. Itu tips saya. Kalau jengkel dengan suami, saya datang dulu. Nanti kita ribut urusan berikut, urusan belakangan. Dan saya lebih suka begini, saya ngomong sama suami saya, kalau memang kita harus ribut, saya pilih kita ribut. Tapi relasi kita baik, clear semua masalah kita. Tidak ada ganjalan di dalam hati. Dan ketika kita relasi suami istri, kita diam, kita cuma simpan aja suamiku itu memang begitu, memang egois, memang begitu. Lama-lama ada masalah sekecil apapun. Kalau kita simpan, kita pendam, itu akan mengikis rasa cinta kita, akan mengikis rasa bangga kita kepada suami, akan mengikis penghargaan kita, relasi kita. Secinta-cintanya kita seperti apa? Sesayang-sayangnya kita seperti apa? Sebesar apapun cinta kita. Tapi kalau ada masalah yang tidak diselesaikan, pasti akan mengurangi dan membunuh rasa cinta kita, bahkan rasa bangga kita kepada suami kita. Jadi saya mau pesan kepada ibu yang bertanya, kalau ibu kesulitan menghadapi suami ibu bisa berdoa dulu. Ini mungkin tips yang semua orang lakukan. Tapi ibu harus mengambil waktu lebih bersama dengan Tuhan. Bagaimana aku harus memenangkan hati suamiku? Bagaimana aku bisa masuk ke dalam hatinya dia? Dan itu sangat butuh pertolongan Tuhan. Di samping ibu, mungkin bisa cari konselor yang dekat dengan tempat tinggal ibu. Dimanapun itu. Saya rasa mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Saya tambahi sedikit saja. Ya, jadi bukan nambahi sedikit. Jadi begini. Kalau punya pasangan, tapi saya ambil nambahi, saya perluas ya, baik menghadapi suami ataupun istri yang merasa benar terus dalam pasangan yang lain, kadang istrinya yang merasa benar terus ya. Saya punya ayat kesukaan dalam menghadapi hal itu tuh Galatia pasal 6. Hendaklah yang rohani membimbing yang tidak rohani dalam kelemah lembutan. Jadi kalau yang satu tuh nggak merasa bersalah, berarti dia tidak rohani, gitu ya. Maka yang satu yang harus membimbing. Nah, tetapi menurut saya, kalau suami istri berantem, gitu ya, bertengkar, ada konflik, sebenarnya itu nggak mungkin yang salah itu cuma satu. Jadi kalau suami merasa ibu yang salah, gitu ya, ya suaminya punya salah juga, gitu ya. Cuma mungkin suaminya itu salahnya katakanlah 10 poin, ibunya 1 poin gitu, tapi suami itu nganggap ibu yang salah gitu. Nah, gini aja, kalau menurut saya itu lebih penting itu kita ngurus salahnya kita sendiri, gitu ya. Jadi ada baiknya ibu yang punya salah 1 ini minta maaf kepada suami yang salahnya 9. Atau saya anggap suami salahnya 100 dah, gitu. Kenapa? Karena suami ini selingkuh udah 8 kali. Itu kan salahnya 100 skala. Dan ibu punya salah sedikit, ya, cuma nggak perhatian gitu kan. Berarti kan salahnya sedikit dong. Nah, maka ibu yang salahnya sedikit ini minta maaf. Pak, maaf ya Pak ya, saya enggak perhatian. Udah, titik. Minta maafnya tuh begitu. Jadi saya pertajam soal minta maafnya tuh gimana gitu ya. Minta maaf untuk kesalahannya. Kalau suami nganggap ibu ini yang salah, atau bapak nganggap ibu bapak tuh yang salah gitu. Coba ambil waktu dengan Tuhan, retret pribadi, cari kesalahannya, oh ada 1 poin. Ya udah, 1 poin ini aja diberesin gitu ya. Maaf ya, aku salah. Gitu. Atau Pak, maaf ya, aku salah. Udah, titik, udah gitu aja. Saya percaya itu pasangan akan mendapat teladan
bagaimana membereskan masalah. Pasangan akan dapat teladan kerendahan hati. Pasangan mendapat teladan bagaimana minta maaf. Kalau Anda beruntung, ya, dia akan berkata, oke, maafkan saya juga. Itu Anda beruntung, ya. Tapi kalau Anda pasangan Anda itu tipe yang nggak banyak ngomong gitu, ya dia akan berkata dalam hati, hanya dalam hati nih. Ya, saya sebenarnya salah juga sih, tapi saya yang penting saya berubah. Gitu. Itu udah beruntung banget, dia bilang kan, yang penting saya berubah. Ya, yang paling menderita itu kalau dia mulutnya keluarnya begini, oke, saya maafin gitu. Padahal dia salahnya 100 poin, itu 1 gitu ya. Dan dia mulutnya berkata, oke, saya maafin gitu. Dia nggak ngomong kesalahannya gitu ya, bahkan nggak merasa bersalah gitu ya. Tapi yang paling beruntung kalau dia, oke, maafkan saya juga gitu. Nah, Pak, saya ini nggak beruntung, Pak. Kalau saya bilang minta maaf, dia itu diem saja. Percaya saya. Saat ibu berkata maafkan saya, yang salahnya 1 poin, dan suami salahnya 100 poin, dan suami diem saja, percaya saya. Waktu ibu berkata maafkan saya, itu suami diem mulutnya. Tapi di hati yang terdalam, ada suara pelan sekali, dan suaranya itu berkata, sebenarnya saya salah juga sih. Nah, yang lebih banyak. Sudah cukup. Ya, menaruh kalimat itu di hatinya yang terdalam, suaranya pelan sekali, itu sudah sebuah langkah besar untuk sebuah proses pemulihan. Karena ada faktor temperamen dasar, ada faktor budaya, ada faktor keengganan, ada faktor ego untuk berkata, maafkan saya juga. Maka saran saya, kalau ibu dianggap selalu yang salah, telan mentah-mentah, cari kesalahan yang 1 poin itu, dan berkatalah untuk yang 1 poin itu saja, maafkan saya. Titik. Ya, titik. Ya, jangan bilang begini, maafkan saya ya, nanti kamu juga saya maafkan. Itu ngajak bertengkar. Dia akan berkata, saya tidak salah, kamu yang salah. Setannya keluar. Gitu ya. Jadi memang lebih baik kita berkata, maafkan saya, titik. Itu kita menaruh kalimat yang tadi. Ya, oke, itu tambahan dari saya. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya. Waktunya sudah jam 9, tapi nggak apa-apa kita tabrak sedikit ya. Kita tabrak sedikit. Ini pertanyaan yang lain. Ikut lagi aja minggu depan ya, karena setiap Senin ini acara kita ini setiap Senin kok ya, dan sampai awal September nanti, pokoknya sampai paling nggak Agustus ya, kita temanya masih pernikahan terus. Jadi yang tidak terjawab pertanyaannya nanti Senin saya undang lagi. Ikut lagi aja gitu ya. Narasumbernya minggu depan Pak Andreas Sustono, nah, dia juga banyak jadi pembicara couples di mana-mana ya. Jadi kalau buru-buru dijawab tapi jawabannya nggak dalam kan nanti malah juga Bapak Ibu nggak puas ya. Tapi ini 1 pertanyaan lagi yang saya akan minta dijawab. Selebihnya nanti kita tunda minggu depan ya. Pertanyaan ini saya terakhir sebelum nanti akan ditutup sama Pak Roni Daud. Saya minta Pak Bram kembali ke Pak Bram ya. Pak Bram Swindun bisa membantu menjawab. Saya akan bacakan pertanyaannya ya Pak Bram ya. Iya. Tadi kan Pak Roni Daud mengajarkan untuk kalau ada konflik, ya kembali misbah keluarga, berdoa. Karena ketika dalam doa, Tuhan hadir, masalah selesai. Nah, pertanyaannya, ya kan, suaminya ini nggak mau diajak doa, gitu kan. Gimana mau ngajak misbah keluarga, gitu, diajak doa, nggak mau, gitu ya. Gimana nih kalau suaminya nggak rohani, nggak ke gereja, kalau mau diperluas pertanyaannya, tapi yang pasti ini bertanya, ya dia nggak mau diajak doa, nggak mau diajak bicara gitu. Oke, silakan Pak Bram. Oke, untuk pertanyaan itu ya, jawabannya adalah Ibu coba pahami kembali kepada bahasa kasih suami gitu ya. Yang kedua, memang Ibu juga perlu memilih untuk self-evaluation atau evaluasi diri gitu ya, koreksi diri. Apa sih yang kurang mungkin dari Ibu sendiri yang membuat suami bersikap begitu. Nah, ini hal pertama dulu nih, supaya Ibu bisa melakukan pendekatan yang berikutnya. Pendekatan yang berikutnya apa? Karena Alkitab juga berkata bahwa kita wanita yang saleh ketemu suami atau suami yang tidak saleh, maka sang istri itu diberi nasihat untuk tidak mengkhotbahi suaminya, tapi mempengaruhi suaminya dengan keteladanan. Nah, ini hal yang kedua,
bahwa penting sekali keteladanan dari sang istri yang lebih rohani dari suaminya. Ketika sang istri ini menjadi teladan seperti yang diharapkan oleh suami, ya, dan istri bisa juga memberikan sentuhan-sentuhan yang sesuai dengan kebutuhan bahasa kasih daripada sang suami, maka langkah ketiga, langkah selanjutnya adalah ketika ibu ngajak suami untuk juga bisa berdoa bersama-sama. Menurut saya, sang suami bisa lebih mudah untuk melakukannya. Tetapi kalau suami itu adalah suami tipe kolerik, tipe dominan, maka tentunya sang istri agak sulit dalam hal ini untuk mengajak, karena dia merasa istri mau ngatur-ngatur dia, istri mendikte dia, atau istri memerintah dia. Ini kan sesuatu yang sulit diterima oleh kepribadian yang dominan, kepribadian yang kolerik. Kepribadian model ini tentu lebih senang sekali kalau diapresiasi, dihormati, diperlakukan sebagai hero. Nah, jadi ini hal penting sekali tentunya. Jadi Ibu, ini saran saya atau tips saya buat Ibu, 3 hal ini ya Ibu lakukan, dan semoga insya Allah suami Ibu mau berdoa bersama Ibu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Saya akan kembali akan serahkan ke Pak Roni Daud untuk mimpin kita di dalam penutupan. Ya, sekali lagi ada pertanyaan yang belum dijawab, saya undang untuk datang lagi bergabung Senin depan. Ya, kita pasti nanti bisa menjawab tuntas semuanya karena memang kita juga tidak mau terlalu panjang ya setiap Senin. Kita mulai 7:30 sampai jam 9, ya molor-molor 9:10 ya. Silakan Pak Roni Daud. Ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian B berkata, latihlah dirimu beribadah. Untuk semua kita yang sedang dalam pergumulan yang tadi pertanyaan itu, kata latihlah di sini mengandung pengertian suatu tindakan yang harus diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Dan ketika jadi kebiasaan, konsisten dikerjakan, maka jadi budaya. Budaya itu apa sih? Budaya itu ada sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Karena jadi lifestyle, gaya hidup. Nah, dikatakan latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah itu kata Yunani pakai eusebeia, atau bahasa Inggrisnya godliness. Keserupaan dengan Kristus. Bukan kebaktian ya. Ibadah di situ bukan kebaktian, seringnya pelayanan atau apa tidak. Jadi apa yang perlu dilatih dalam hidup kita semuanya adalah latihan keserupaan seperti Kristus. Harus dilatih bagaimana berpikir seperti Kristus, berperasaan seperti Kristus, bertindak seperti Kristus. Dilatih, nggak bisa sak-dekaknya satu malam. Perlu dilatih terus-menerus. Jangan putus asa. Kita bangun tidur, kita ingat masih kecil, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tidur lagi, melanjutkan mimpi yang tadi. Bukan ya. Habis kan kita biasanya bangun tidur nggak perlu pakai mikir, kita udah tahu bentar lagi kita mandi, kita sikat gigi. Kenapa? Itu budaya. Bertahun-tahun kita melakukannya. Nggak perlu berpikir. Sama. Ketika kita melatih diri kita, berulang-ulang berperasaan seperti Kristus, berpikir seperti Kristus, bertindak seperti Kristus, latihan terus keserupaan seperti Kristus, maka akan menjadi lifestyle, jadi budaya. Hidup benar nggak perlu pakai mikir, ya, bersikap sesuatu kepada pasangan kita nggak terlalu banyak berpikir panjang karena kita sudah bisa bereaksi sebagaimana Kristus bereaksi seperti itu. Maka malam ini kita akan tutup dengan perjamuan. Kita mengingat betapa dahsyatnya korban Kristus, teladannya sempurna, hanya Yesus Kristus. Kita minta anugerah supaya kita bisa melatih tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita. Jangan tunggu kena COVID-19 seperti saya baru melatih lebih tajam. Jangan. Mendingan sekarang kita latihan. Justru karena saya kena COVID, seperti Tuhan mengajar saya untuk saya melatih lebih dalam lagi. Sehingga there is no space in sin. Tidak ada ruang buat dosa, tapi kita terus hidup. Berusaha untuk menyenangkan Tuhan sesuai dengan anugerah yang diberikan kepada kita. Angkat roti masing-masing dengan tangan kanan kita.
Dan kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama, sebab pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kecil masing-masing yang berisi anggur. Dan kita berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam yang luar biasa. Anugerah-Mu menolong kami supaya kami terus melatih keserupaan dengan Kristus dalam hidup kami. Dalam berkeluarga sebagai suami, dalam berkeluarga sebagai istri atau siapapun kami Tuhan. Pulihkan setiap hubungan karena Engkaulah Tuhan yang merindukan terjadi pemulihan. Mampukan kami untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Pak Jarod, terus dengan setia membimbing acara ini setiap Senin. Kau rapi, kau pakai lebih. Pak Agus dan Ibu Vita luar biasa dari kota Semarang akan terus menjadi berkat bagi bangsa ini, bahkan bangsa yang lain. Pak Bram dan Ibu dalam berkat pemeliharaan sempurna, roh pengajaran semakin kuat dalam kehidupan hamba-Mu. Sekarang saudaraku, terimalah berkat, sebab Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran kerajaan Allah menguasaimu mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Good night. Selamat malam. Ya, teman-teman, inilah program dari Keluarga Indonesia Bahagia, serial mengenai pernikahan. Sampai jumpa di Senin akan datang, karena kita selalu rutin setiap Senin streaming di Facebook Jarod Wijanarko dan rekamannya di YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, sebagai penutup ada pengumuman dari saya mengenai pelajaran. Bagi yang suka dengan pelajaran keluarga, maka saya menulis buku-buku tentang keluarga. Nah, sesuai dengan tema hari ini mengenai serial pernikahan, maka untuk menjadi suami, menjadi istri, ada buku yang saya tulis yang judulnya Menjadi Suami. Lalu istri saya menulis buku Menjadi Seorang Istri. Nah, buku ini bisa didapatkan di Tokopedia, ya, Bukalapak, Shopee, dan berbagai platform yang lain. Dan sedang ada program diskon 25% yang bisa dipakai untuk nanti ongkos pengiriman buku. Selain dua judul ini, kalau mau judul yang lain di Tokopedia dan lain-lain juga ada. Ya, jadi saya menulis buku cukup banyak. Ini buku-buku yang ada stoknya. Bagaimana dengan saya yang mengikuti program ini dari luar negeri, atau kalau stoknya mungkin nanti habis, maka ada juga buku-buku tadi semuanya ada di Google Play dalam bentuk e-book. Ya, jadi bisa di-download dari manapun di muka bumi ini, dan termasuk juga buku-buku yang lain, semuanya ada di Google Play. Tinggal masuk Google Play aja, lalu kategori buku, books, ketik nama saya, Jarod Wijanarko, nanti akan ada muncul puluhan buku yang sudah saya tulis. Ya, ini buku-buku semua ini bisa dalam bentuk e-booknya, sehingga bisa di-download di mana saja, kapan saja. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam serial selanjutnya.